Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memahami Apa Itu Doa, bagian yang ketiga. Saudara, hari ini kita masih membahas tentang memahami apa itu doa. Perlu saya beritahukan bahwa pengertian doa dalam konteks umat perjanjian baru dapat kita pahami dengan benar ketika kita bisa memahami bahwa menyembah Allah di zaman anugerah ini adalah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itulah sebenarnya pola ibadah yang benar. Jadi memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan zaman perjanjian lama, yang mana lebih menekankan pada upacara atau ritual. Menyembah dalam roh dan kebenaran berarti ibadah yang tidak terikat oleh ruangan dan waktu, tidak terikat oleh sistem dan aturan, dan dilakukan oleh orang-orang yang mengenal kebenaran. Artinya, yang kelakuannya sesuai dengan objek yang disembah. Dalam hal ini adalah pribadi Allah. Saudara, roh itu menunjukkan komponen batin atau sikap hati yang tidak kelihatan, iya kan? Sedangkan kebenaran menunjukkan pengertian yang benar terhadap Tuhan. Orang tidak mungkin bisa memiliki doa yang benar dalam hubungan yang benar kalau tidak mengerti atau mengenal kebenaran. Kalau Tuhan Yesus mengatakan sudah saatnya orang menyembah dalam roh dan kebenaran, itu berarti yang ditekankan adalah hubungan yang harmonis, yang proporsional, yang seharusnya antara Allah dan umatnya. Maka ini bukan masalah waktu, jam berapa berdoa, juga bukan masalah cara berdoa, berlutut atau berdiri, angkat tangan atau lipat tangan. Ini masalah apakah si penyembah itu mengenal Allahnya dengan benar atau tidak. Dalam hal ini jelas ibadah bukan masalah liturgi atau ritual, tetapi juga meliputi cara hidup dan buah kehidupan seseorang. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara, kalimat demi kemurahan Allah artinya Tuhan sudah berbuat baik kepada kita. Ia terlebih dahulu mengasihi kita. Maka mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup itu tidak bisa dibatasi dengan ritual, liturgi, atau tata cara ibadah. Maksudnya, jangan sampai kita sebagai orang Kristen merasa sudah beribadah karena sudah ke gereja. Jangan sudah merasa berdoa karena kita sudah mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Iya, karena ibadah kita itu sejatinya meliputi seluruh kehidupan. Percakapan kita itu harus didasarkan atas hubungan yang baik dan benar, yang dibangun bukan pada saat bercakap-cakap, melainkan justru
ketika kita melewati hari demi hari, jam demi jam. Bukan berapa jam yang kita pakai bercakap-cakap, tetapi bagaimana kita mengisi waktu kita dengan hidup dalam penurutan pada kehendak Allah. Pada setiap langkah yang kita ambil, setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap tindakan dan perbuatan yang kita lakukan, haruslah sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana kita bersikap menunjukkan seberapa serius kita berurusan dengan Tuhan. Kalau pola pikir seseorang tidak sejalan dengan pola pikir Alkitab, maka percakapannya pasti tidak akan nyambung. Kita harus mengalami pembaruan budi supaya tidak serupa dengan dunia ini. Nah, barulah percakapan kita bisa nyambung dengan Tuhan. Begitu saudara. Juga yang penting bukan berapa lama berdoa, melainkan berapa dalam kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita bisa berdoa tiada henti. Seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Tetap berdoa bukan berarti meminta-minta kepada Allah selama 24 jam. Bukan. Tetapi artinya di setiap saat kita berdialog dengan Dia dan mendengar suaranya. Kita harus bisa, saudara. Harus bisa. Kita harus bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan adalah gembala yang baik, yang selalu menuntun domba-dombanya. Seperti dituliskan dalam Yohanes 10 ayat 14. Saudara, menyembah dalam kebenaran itu tidak seperti ritual agama-agama di dunia yang ada tata cara dan urutannya, termasuk agama Yahudi yang diselenggarakan, yang diadakan guna menjalin hubungan dengan Tuhan. Dalam kekristenan, ritual agamawi tidak dapat dipertahankan, sebab kehidupan, cara hidup, dan cara bertuhan yang diajarkan Tuhan Yesus tidak bersifat agamawi seperti agama lain pada umumnya. Kebenaran yang dibawa Tuhan Yesus menunjuk bagaimana kita bisa menggelar kehidupan dalam hubungan dengan Allah secara benar setiap hari. Ini tidak dilakukan melalui ritual, tetapi oleh tuntunan Roh Kudus. Di dalam diri kita, Ia memungkinkan kita bisa berjalan dengan Allah. Maksud saya, Roh Kudus memungkinkan kita bisa berjalan dengan Allah setiap saat. Tentu ini kabar baik, di mana manusia bisa kembali menemukan penciptanya dan berjalan bersama penciptanya. Itu yang harus kita pahami dengan benar, saudara. Dan saya percaya Roh Kudus akan terus menuntun kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.